Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Maina Sela, NIM 214030085 dari kelas MBS 1C. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi serta memberikan video tutorial tentang hadas kecil dan cara menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Hadas kecil adalah hadas yang mengharuskan seseorang untuk berwudu, serta syarat untuk menghilangkannya, seperti menghilangkan hadas dari kubul, kemaluan, seperti air seni, kentut, tinja, dan berikut adalah video tutorial berwudu untuk menghilangkan dari hadas kecil. Yang pertama adalah mencuci kedua tangan hingga pergelangan sampai bersih dengan membaca basmalah. Yang kedua adalah berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh wajah dari ujung rambut sampai bawah dagu sebanyak 3 kali dengan membaca niat wudhu dalam hati. Yang kelima, membasuh kedua tangan dimulai dari tangan kanan lalu tangan kiri sebanyak 3 kali. Dan yang keenam, membasuh sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, membersihkan telinga dengan membasuh mulai dari telinga kanan sebanyak 3 kali, kemudian telinga sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kedelapan adalah mencuci kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Dilakukan dari kaki kanan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan kaki kiri. Selanjutnya adalah membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minas tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Materi tentang hadas besar. Hadas besar adalah hadas. Cara mensucikannya harus dengan cara mandi khusus untuk menghilangkan hadas besar, yaitu mandi janabat atau mandi wajib. Sebab-sebab yang diharuskan mandi wajib adalah keluarnya mani, bersetubuh, menstruasi, nifas, serta meninggal dunia. Tata cara mandi besar antara laki-laki dan perempuan kurang lebih yang membedakannya adalah untuk wanita diperbolehkannya untuk menggelung rambutnya. Seseorang yang sedang mendapat hadas besar dilarang melakukan sholat dan tawaf di sekitar Ka'bah, memegang dan membaca mushaf Al-Quran, serta duduk dan berhenti di masjid sebelum ia mensucikan diri. Rukun mandi besar ada 2, yaitu niat melakukan mandi besar dan membasahi seluruh badan dengan air dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Dalam penjelasan, tidak ada penjelasan mengenai alat
pembersih yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bukan syarat mandi wajib harus menggunakan sabun atau sampo. Materi yang selanjutnya adalah tentang sholat. Sholat adalah ibadah kepada Tuhan yang berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh hukum syara. Salat juga merupakan sebuah penyerahan diri kepada Allah dalam rangka memohon ridho dan ampunannya. Syarat sholat adalah hal yang harus terpenuhi untuk sahnya sebuah ibadah sholat. Syarat ini harus ada sebelum ibadah sholat dilakukan. Bila salah satu dari syarat ini tidak terdapat, maka salat itu menjadi tidak sah hukumnya. Syarat wajib yaitu syarat yang bila terpenuhi, maka seseorang diwajibkan untuk melakukan sholat. Syaratnya adalah sebagai berikut: balik, akal, dan syarat yang kedua, syarat sah sholat, yaitu syarat yang harus dipenuhi agar ibadah sholat itu menjadi sah hukumnya. Antara lain adalah 1. Muslim, berakal, tahu waktu sholat sudah masuk, suci dari najis, badan, pakaian, dan tempat, suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat, dan menghadap ke kiblat. Rukun sholat adalah segala hal yang tanpa perbuatan itu membuat ibadah sholat menjadi tidak sah. Bila seseorang yang melakukan ibadah sholat meninggalkan satu dari sekian banyak rukun-rukun sholat, baik disengaja atau tidak sengaja, maka ibadah sholatnya itu tidak sah hukumnya. Sunnah sholat antara lain mengangkat tangan takbiratul ihram, bersedekap, meletakkan antara dada dan pusar atas di bawahnya, melihat ke tempat sujud, doa istiftah atau iftitah, ta'awudz dan basmalah, merenggangkan kedua tumit, sholawat Nabi pada tasyahud akhir, menoleh ke kanan dan ke kiri, melirihkan salam kedua, menunggu imam selesai salam, khusyuk dan tadabbur. Dalam sholat juga terdapat hal-hal yang membatalkan, di antara lain yaitu berhadas kecil maupun besar, terkena najis yang tidak bisa disucikan dengan air, berbicara dengan sengaja selain bacaan sholat, sengaja meninggalkan suatu rukun atau syarat sholat tanpa adanya uzur, tertawa terbahak-bahak, bergerak melebihi 3 kali gerakan secara berturut-turut, mendahului imam sampai 2 kali, dan yang terakhir adalah murtad. Terima kasih. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.